dia. Apa berlindung dijago di Allah. Marah kesenangnya. Sudah dikasih Allah fasilitas, kita gunakan dalam ketaatan, bukan untuk Allah, kembali untuk hamba itu. Itulah sayangnya Allah kepada orang yang beriman, yang akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak junamu alai rugi gadang namu itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang imannya sudah sampai kepada posisi muttaqin, ia cinta kepada Allah karena ia memiliki keimanan yang subur dalam jiwanya dan dia buktikan dalam ketundukan amal saleh yang dia lakukan. Yang kedua, ini ganji tidak boleh lama guru ya, sementara saja. Yang kedua, apa buktinya iman muttaqin itu? Orang bukti iman muttaqin itu, ia sangat takut melakukan maksiat sebagaimana ia takut dicampakkan Allah ke dalam neraka jahanam. Para guru-guru kita, orang tua-tua kita yang kita hormati, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh Masjid Ar-Rasul Kampung Juan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang sangat sejuk ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan keimanan yang membara dalam jiwa kita. Biarlah hujan turun asalkan iman tak turun. Itu kadang-kadang lambe lo hujan turun lambe lo iman awak, itu jadi masalah. Biarlah suasananya dingin asalkan iman kita selalu panas membara. Hanya kalau lah sajuk lo iman tu nak panggilnya datang le. Tapi alhamdulillah tadi saya membayangkan karena hujan begitu lebat jamaah tak banyak, tapi masya Allah tetap ramai. Itulah istimewa jamaah Rasul ya. Ini pertanda bahwa sesungguhnya tarbiyah keimanan yang disampaikan guru-guru kita, para asatiz kita yang diundang, telah membekas dalam jiwa kita, telah menyuburkan keimanan kita, sehingga kemudian halangan dan rintangan secara duniawi itu tidak menjadi persoalan kepada kita, karena rindunya kita tidak terhalang untuk dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, qudwah, uswah dan tauladan kita. Walaupun kita tak lagi berjumpa dengan Rasulullah, jauh abad antara kita dengan Nabi, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah tidak boleh padam. Karena sesungguhnya jangan tanyakan cintanya Rasul kepada umatnya, tapi tanyakanlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta Rasulullah sudah dijamin kepada umatnya. Detik akhir kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Nah awak kemati usulnya tersabut nama Rasulullah dakwah. Inilah upaya kita, inilah ikhtiar kita, inilah perjuangan kita untuk menghidupkan agama Allah ini, karena menghidupkan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 16 Syawal. Separuh lebih dari Syawal sudah kita lewati. Artinya 16 hari Ramadan sudah berjalan meninggalkan kita. Fullnya 15 hari. Terbenam nanti matahari di ufuk barat, maghrib nanti 16 hari kita sudah meninggalkan Ramadan. Biarkan Ramadan meninggalkan kita, asalkan nilai Ramadan tidak berlalu dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya kita selalu menghidupkan majelis ilmu.
Karena dengan ilmu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan mengingatkan kita kembali sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu, atau sesuatu yang sudah kita tahu tapi lacuk lupa takana balik. Lancar kaji diulang, pasal jalan dek batampuh. Tak ada istilahnya berhenti menuntut ilmu. Kalau ada orang yang kemudian berhenti menuntut ilmu, itulah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kajian kita pada subuh ini adalah mengecas kembali semangat-semangat Ramadan yang sudah kita lewati untuk kita teruskan. Maka timbul pertanyaan, apa tandanya orang-orang yang telah dilahirkan oleh Allah menjadi pribadi yang mukmin muttaqin itu? Setidaknya pembahasan kita pada subuh ini ada 3 aspek yang perlu kita lihat Bapak Ibu. Karena tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa kajian kita sudah mulai berubah. Selama ini ustadz yang aktif. Nah, ini dibagi 2, ustadz aktif, jamaah juga aktif. Jadi nanti ada diskusi. Bagi kami para ustadz yang sedang belajar ini Bapak Ibu, bisa kami jawab pertanyaannya. Enggak bisa kami jawab, kami tangguhkan. Ya? Atau dibantu oleh guru-guru yang lain yang akan menjawab insyaallah. Itulah enaknya duduk dengan para guru ini, ya, enggak bisa dijawab satu guru, ada guru yang lain insyaallah yang akan menjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya dengan diri kita, apa tanda iman ini terpatri dalam jiwa kita atau telah subur dalam hati kita? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pribadi mukmin yang muttaqin itu tandanya adalah mereka sangat rindu ingin selalu bertemu dengan Allah. Ya, rindu selalu bertemu dengan Allah. Bagaimana caranya dia mengatakan rindu bertemu dengan Allah? Tidak mungkin kalau ada orang mengatakan dia rindu bertemu dengan kekasihnya, tetapi syarat untuk ditempuh kerinduan itu dia tidak penuhi, tak mungkin. Kalau ada orang mengatakan dia mencintai sesuatu, tetapi yang dilakukan apa yang dibenci oleh sesuatu itu, tidak mungkin dia dikatakan orang yang mencintai sesuatu. Karena cinta itu adalah melakukan apa yang dicintai oleh kekasihmu dan meninggalkan apa yang dibenci oleh kekasihmu. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, lakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Ini nak masuk surga, tapi dikarajiokannya perangi ahli neraka, oleh bersobok di surga. Ada enggak orang Suraban tu? Nyo preman gadang, pemabuk, pejudi, pezina. Kalau ditanya nak masuk neraka atau masuk surga, apa jawab? Tapi kada jawab. Jadi kadang-kadang aku ndak cocok namu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita bersemangat untuk mendapatkan surga Allah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Allah. Inilah yang telah dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin, yang telah kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibuktikan oleh para sahabat ridwanullahu ajmain, dan diteruskan para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai para ulama, dan insyaallah sampai kepada kita umat ini. Semangat ini yang membara. Bapak Ibu muliakan Allah. Karena menjaga semangat ini tidak mudah Bapak Ibu. Terkadang semangat ketaatan kita ini mudah luntur. Ya. La kandua lo, la kabur lo. Ya, acok kabur atau acok tarang? Acok kabur. Ya kan? Ini persoalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang kemudian mencintai Allah, ia sensitif terhadap ketaatan. Risau mereka meninggalkan satu waktu dari ketaatan kepada Allah. Risau mereka membiarkan waktunya terbuang dengan percuma sementara ajalnya makin dekat datang. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan seorang muslim di hadapan Allah itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Awak wajib melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat.
Sementara umur kita aku dijatah di Allah sebantahnya. Ya. Kalau umur boleh panjang, mungkin kita akan bisa enak melakukan sesuatu sesuka hati kita. Tetapi karena jatah kita begitu pendek, disinilah orang cerdas bisa mengukur apakah kesempatan hidupnya akan mempertaruhkan dirinya selamat di hadapan Allah, ataukah dia gagal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat. Maka oleh karena itu lahirlah sebuah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Cinta kepada iman, membenci segala bentuk kekufuran dan kemaksiatan. Allahu Habib ilainal iman. Ya Allah, berikan kami cinta kepada iman. Berat ini Bapak Ibu. Merasakan kecintaan kepada iman itu berat. Sehingga Rasulullah SAW sangat banyak doa terhadap jiwanya, terhadap hatinya, yang kemudian takutnya Rasulullah kalau tergelincir tidak lagi mencintai Allah. Risau Rasulullah. Bayangkan seorang Nabi yang maksum, yang terpelihara, masih risau dia kalau jiwanya terkotori, kalau jiwanya tidak stabil dalam keimanan. Ba'aka awak lelai. Itu Nabi. Banyak doa Rasulullah tentang hati itu, menjaga keimanan banyak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan, datangkan kepadaku hati yang bertakwa. Ya, Nabi doa gitu Bapak Ibu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan ia ya Allah, karena Engkau yang maha mensucikannya. Takut ya Rasulullah. Bahkan doa yang umum kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati. Dan bahkan Al-Quran telah membicarakan itu, dan ini selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang sudah kokoh itu jangan lagi dipalingkan. Hidayah yang sudah Engkau titipkan itu jangan lagi dikeluarkan dalam hati kami ya Allah. Jangan cenderungkan kami kepada kelalaian. Itu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ini berat ini Bu. Bapak Ibu mempertahankan ini berat. Maka orang-orang yang muttaqin, yang imannya telah sampai kepada derajat muttaqin itu, ia sangat sensitif terhadap ketaatan. Dia risau kalau meninggalkan satu waktu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insyaAllah nih orang-orang yang beruntung, yang risau nih. Kalau nggak datang ke masjid itu risau. Ya Bapak Ibu ya. Tadi guru kita sudah sampaikan. Kok hujan ada? Kok mati lampu? Kok jauh rumah? Lanjut ke dipangan itu tuh. Ya? Tuh kamolnya bisa. Hujan labek diminta ada anak pai jawab. Ya enggak? Tapi kau saja. Nah, inilah nilai iman itu. Ya. Itulah nilai perjuangan iman. Di sinilah kita belajar untuk meneruskan semangat Ramadan yang telah terbentuk dalam jiwa kita, dilihat bukan dalam Ramadan, tapi dilihat di luar Ramadan. Jadi kalau orang semangat dalam bulan puasa itu biasa. Tapi kalau orang semangat di luar Ramadan, itu dia. Ya. Masih penuh masjid, masih banyak orang berduyun datang ke masjid di luar Ramadan. Itu baru dahsyat. Nah, cale-cale kiri kanan awak. Kalau kini taruhlah dia hujan. Besok nak hujan hari manyo pak tadi. Lain nampak ke masjid lain. Ma ibu tadi lain nampak ke masjid lain. Kok nampak? Nampaknya dia masih duit kalau lah mati jadi tanya je lain. Kok mampak tadi lah mati je ditanya je lain. Ah, itulah kembali kepada Allah. Yang masih duit kok. Takutnya badannya duit tapi imannya la mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ghisyawah itu di sini. Penyakit di sini menyelinap, mengotori, menutupi celah hidayah yang akan masuk ke dalam jiwanya sehingga kemudian berat melangkahkan kaki ke masjid. Matanya kabur jalan ke masjid, telingonya mulai pakak.
Ya, itu tuh. Dia apa dia pakat telinganya, iman kau lah butuh. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Di Pekanbaru itu ada seorang bapak-bapak. Setiap majelis solat jamaah dia datang. Berulang kali saya sampaikan, Bapak Ibu, dia bertanya di waktu maghrib saya ngisi, Ustaz, bah mau diambo ke Ustaz? Bah butuh ya? Ambo ko butuh. Rumah ambo agak lumayan lewat gang samping. Ada lo parit kiri kanannya. Tidak ada orang yang membimbing ambo datang ke masjid. Namun ambo paso jadi dia ambo datang ke masjid, Ustaz. Kadang tantu kepala ambo ke dinding. Kadang tak masuk kaki ambo ke parit. Batu Ustaz. Ayah bertanya murid itu menangi hati ambo, ibu ambo. Malu saya kepada Allah. Malu kami kepada Allah. Ayanda yang buta, yang kakinya tersandung, yang kepalanya tantuk, kakinya masuk ke dalam lubang, namun dia paksa datang ke masjid. Ayah merdeka dan terhormat di hadapan Allah. Saudara-saudara kita yang masih nyalang, kakinya masih cukui, badannya tegap, rumahnya dakik dari masjid, tak tibunya ke masjid. Ayah yang terbatas datang ke masjid. Iman ayah mulia dan harum di hadapan Allah. Ya nak? Malu nak kepada orang suraman tu? Awak pun kurang leh. Celik lah. Cukui sadoi. Mata masih mencalik, kaki masih cukui, badan sehat. Apa yang menghalangi? Iman, itulah persoalannya. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu, cintai akan iman, semangatkan jiwa untuk beriman dan suburkan dalam amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahfi yang terakhir disebutkan bukti orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah, dia subur pada keimanan dan dia memiliki nilai ketakwaan. Apa kata Allah? Yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan. Mereka cinta dan bersegera diri untuk melakukan amal saleh. Jadi tidak ada ceritanya dia ingin masuk surga, dia santai-santai, itu tidak ada. Hidup ini untuk meraih surga butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh jihad yang luar biasa. Enggak ada sikat surga itu dibayar harga murah, enggak ada. Kalau harga surga itu dengan harga murah, masjid kosong, semua orang akan masuk surga. Tapi orang yang terpilih untuk datang ke masjid inilah ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka orang yang akan mendapatkan hidayah, Allah sebutkan syaratnya keimanan, buktinya dia cinta untuk mendatangi masjid, dia ramaikan majelis ilmu, dia banyak zikir, dia banyak sedekah, dia banyak ketaatan. Itulah orang-orang yang cinta ingin bertemu dengan Allah, dan inilah ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah itu dengan perjuangan, dengan harga mahal, bukan dengan harga bermalas dengan kemurahan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lain ingin dicintai dari Allah. Laki wak sayang kawak senang dak hati. Hah? Itu manusia sih baru tuh. Lah senang juga ti awak. Lah dia gio hadiah dia di bulan rumah rancak dia gio to, dia gio sawah skete. Senang dak hati. Dia gelo ame sekarang tunjuk. Jangan sampai jelesan. Babungo-bungo mati kami itu mah. Itu baru yang dia gelo dia tak tanggung sayang awak. Bayangkan Allah sudah kasih semuanya. Ya? Udah dikasih semuanya, hamba itu taat, Allah pun lebih sayang lagi kepadanya. Masya Allah. Maka ada sebuah diskusi disebutkan, kalau seorang hamba itu Bapak Ibu, la biaso yang wajib. Yang wajib kula clear, yang fardu tidak perlu ditanya oleh, tapi yang perlu ditanya yang sunatnya dia lazimkan. Karena nilai kualitas seorang mukmin yang membedakan kita di antara yang lain itu nilai yang sunat-sunat. Kalau yang wajib ini insya Allah dianggap clear lah. Ibu salat 5 waktu itu clear itu, ya kan? Tapi kualitas yang sunat ini yang akan menjadikan bonus, menjadikan pembeda antara kita dengan Allah, antara makhluk yang lain dengan hamba-hamba yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih.
ya, wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa iza sa'alani la u'tiyannahu wa iza ista'adzani la u'idhannahu. Hadisnya cukup panjang, ada awal dan ada akhir. Saya ambil di tengahnya. Apa kata Allah? Kalau hambaku itu sudah biasa dekat dengan sunat, lazim yang sunat setelah yang wajib dia lakukan, aku jatuh cinta kepada hamba itu. Ya, makanya solat itu ada qobliyah, ada ba'diyah, ya kan? Banyak yang sunat ketimbang yang wajib. Yang wajib berapa? Yang 5. Yang sunat banyak. Tahajud, duha, syuruk, duha, apa lagi? Rawatib tuh yang 12 rakaat. Salat sunat gerhana, salat sunat tahiyatul masjid, banyak lagi yang lain. Dibiasakan yang sunat-sunat ini, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku mencintai hamba itu. Apa buktiku mencintai hamba itu? Kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan jadi telinganya. Apakah ini telinga Allah? Tidak. Allah jaga telinganya dari gosip. Allah jaga telinganya dari mendengar kalimat-kalimat yang batil, yang buruk, kata-kata lawa. Kemudian aku akan menjadi kedua matanya. Dengan mata itu aku melihat pandangan matanya kepada kebaikan dan yang ma'ruf, dijaga oleh Allah matanya. Kemudian aku akan menjadi tangan, ya, dengan tangan itu aku memegang, dia ambil yang halal dan tinggalkan yang haram, menyentuh yang halal dan meninggalkan sentuhan yang haram. Kemudian kata Allah, aku akan menjadi kedua kakinya, yang dengan kaki itu aku berjalan. Kemana arah kakinya dijalankan? Ke masjid, ke tempat kebaikan, ke jalan dakwah, bukan ke tempat maksiat. Dijaga kakinya sama Allah. Kemudian apa lagi kata Allah? Wa iza sa'alani la u'tiyannahu. Apabila hamba itu meminta kepada aku berikan apa yang dia minta. Wa iza ista'azani la u'idhannahu. Kalau hamba itu berlindung kepada aku jaga dan aku pelihara mereka. Enak tak kalau gitu? Apa nak minta dia giah? Apa berlindung dijaga oleh Allah? Marah kesanangnya. Sudah dikasih Allah fasilitas, kita gunakan dalam ketaatan, bukan untuk Allah, kembali untuk hamba itu. Itulah sayangnya Allah kepada orang yang beriman, yang akan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak junamu alai rugi gadang nama itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang imannya sudah sampai kepada posisi muttaqin, ia cinta kepada Allah karena ia memiliki keimanan yang subur dalam jiwanya dan dia buktikan dalam ketundukan amal saleh yang dia lakukan. Yang kedua, ini ganji tidak boleh lama guru ya, sementara saja. Yang kedua, apa buktinya iman muttaqin itu? Orang bukti iman muttaqin itu, ia sangat takut melakukan maksiat sebagaimana ia takut dicampakkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ya, betulkah dosa itu jadi masalah? Betul? Semua hidup dalam kehidupan dunia ini sebab masalahnya dosa semuanya. Ya, semuanya dosa. Sehingga dosa itu disebut dalam bahasa Al-Quran zulmun, zuluman. Maka Allah ingin mengeluarkan kita dari kezuliman, zulumat kepada nur dan cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Kita ini orang yang insyaallah ditolong oleh Allah, karena pembela kita Allah. Pembela kita bukan taut, bukan syaitan yang kita ikuti. Maka apa yang akan diberikan Allah kepada kita? Allah keluarkan kita dari kezaliman kepada cahaya. Allah kikis dan Allah habiskan, Allah ampuni, Allah maafkan dosa-dosa kita, Allah ganti dengan hidayah. Itu nikmat. Ya. Maka orang yang beriman, yang muttaqin itu, dia melihat dosa itu sesuatu yang mengerikan. Apalagi kita ini sudah dibersihkan Allah. Sudah Id namanya, Id kembali, fitri kembali kepada fitrah. Minal aidin, apa artinya mak? Minal aidin wal faizin, apa artinya? Mohon maaf, siapa ngecek itu?
Hah? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apa itu maknanya? Ya, minal aid, orang yang kembali. Faiz, mendapatkan keuntungan yang besar. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah, berasia, putih. Kharajat min zunubihi kayaumin waladatu ummuh. Dia keluar dari dosanya seperti bayi keluar dari omaknya. Bayangkan itu, nikmat. Maka Rasulullah berbahagia ketika Id. Nabi bedakan jalan pergi ke solat lapangannya dengan pulang ke rumahnya. Dibedakan sama Nabi untuk bergembira, mengatakan taqabbalallah, saling mendoakan. Masya Allah, nikmat, kebahagiaan Id kita rayakan. Maka disunnahkan pakai baju baru, pakai banyak wangi yang harum. Kenapa? Hari kebahagiaan seorang mukmin itu kita peroleh. Kita jaga hari ini, menjaga fitrah itu agar jangan dikotori lagi. Maka jangan lakukan dosa dan kemaksiatan. Orang yang muttaqin sebagai tanda mukminnya, ia benci kepada dosa. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'minina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta al-jabal. Wa innal fajira yara dhunubahu ka'annahu kazubabin marra ala anfihi. Dalam hadis lain dikatakan faqala bihi hadha. Apa kata Rasulullah? Orang yang mukmin itu tanda dia beriman, dia melihat dosa itu seperti seolah-olah, kata Nabi, dia mendaki Gunung Merapi. Di mana Gunung Merapi? Di situ ada enggak? Di Padang Panjang. Sekali film mendaki ustaz guru ya. Mendaki kawan-kawan di Pekanbaru itu ada para ustaz tuh hobi mendaki. Saya berapa kali diajak, tapi kadang Allah belum mampu juga. Ya, karena fisiknya harus tangguh, belum siap. Harus latihan dulu. Kata beliau, saya tanya, berapa jam berjalan ke atas? Tidak lama Ustaz, 6 jam, 5 jam. Lama tu je. Tapi kalau latih dia di gunung di puncak tu Ustaz, hilang sedo latih tu kata. Karena Masya Allah, nikmatnya alam Allah tu luar biasa. Apalagi qiyamul lail di atasnya, kata beliau. Ya kan? Saya belum sempat itu. Nah, mendakilah ke Gunung Merapi itu, duduk di kaki gunung tadi. Ini gambaran Rasulullah nih tentang takutnya orang mukmin terhadap dosa. Bayangkan kata Rasulullah, ya khafu ayyaqa alai. Di saat awak duduk di kaki gunung Merapi tadi, ibu bapak, tiba-tiba gunung tadi meledak meletui. Cameh nak? Tak cameh lain. Sedang baru, mohon maaf, baru istilah orang kampung awak tak kantui segunung tu baru keluar pas ketek berasuk seketek lah cameh nak. Viral tu berita, dipantau tu, disiapkan tempat pengungsian. Begitu aja baru dah cemas. Bayangkan kalau kita yang berada di kaki gunung tadi dan tiba-tiba gunung tadi meledak, meletus dan larpanya ditimpakan Allah ke atas tubuh kita. Cemas enggak? Cemas. Orang beriman melihat dosa itu seperti itu, mengerikan. Masya Allah. Nah, para ulama mengajarkan muhasabah begini terhadap dosa. Tidak usahlah naik ke Gunung Merapi itu. Jadikan saja muhasabah muhapi yang ada di rumah. Beko nyancak dipraktekkan suana. Ambil lilin kan bu ya. Bakar diri. Lihat lo. Barang mini telo. Lihat lo 2 mini. Enggak tahu enggak 2 mini. Kena dulu ilmu bagak dulu yang tersimpan tu cubolah seketek. Ya kan? 2 mini nak tahu? Berapa mini tahu? Semini? Nak juga tahu? Barakan yang cak dia awak. 10 detik. Tahu dah 10 detik. Cek 2 3 sampai 5 6 7 8 9 10. Selama itu ya. Tahu? Kurangi 5 minit 5 detik. Cek 2 3 sampai 5. Nak juga tahu tak? Itu barang tahu. Berdosa kalau mati awak sih takut je neraka lai. Itu ujiannya tu Bapak Ibu.
Muhasabah para ulama begitu. Kalau engkau takut kepada api neraka Allah, maka takutlah engkau kepada api dunia. Coba engkau tes dirimu. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Narukum hazihi juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Apimu yang ada di dunia itu baru satu bagian dari 70 derajat panas api neraka. Cie barunya. Tu ke karya ngok lawa. Hah? Karya engkang bulo. Mada jule. Ndak juna mau datang ke masaji. Karajin dia berdoso. Kebuka rambut jadi lualai. Bu. Jadi mak lampir juga. Banyak di Padang pun ada lah. Ya ada kadang-kadang wanita jadi-jadian wirid Masya Allah mau dibidadari serugo tiba-tiba beralih berubah kawan kau. Iko wanita jadi-jadian nama kau. Kamu bertamu di Pekanbaru, Dewa Menggale, pergi belanja ke pasar, ada ibu menyapa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tu jawab. Tapi dicali apa ya? Tak dicali apa ya? Tak dicali katanya sombong, dicali masalah lo. Siapa susah jadi ustaz kok? Dicali apa kok? Ustaz kok nampak lo di jamaah lain. Kan tak bedo je ustaz. Dari menunduk lebih kok. Sombong lo ustaz kok macam. Iya. Nya mengaku, masa ustaz lupa je ambo? Iya lupa ambo. Siapa ibu kok? Ambo ku jamaah ustaz kalau wirid tu duduk paling depan. Itulah mati ambo tu ialah lupa ambo. Ibu lah jadi mak lampir di pasar. Ya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takutlah tu. Anak-anak gadi awak yang di rumah, jangan disuruh aja jadi mak lampir lah. Ya kan? Yo bana ditutuilah nya elok. Dosa awak tu. Nya dulu kini apa jo abak amak lo yang membalin baju jin tu. Maka anak-anak olah jadi jin sado pakaian Belum jin saya nak mau pakai, jadi pakai dan awak itu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap dosa itu. Sementara kata Rasulullah, orang yang biasa dalam maksiat mereka melihat dosa itu, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hadha. Kalau orang sudah biasa berdosa itu, dia menganggap enteng dosa itu. Kata Nabi, dia melihat dosa seperti seekor lalat yang terbang dan hinggap di hidungnya. Nyo caliak tadi lalat tadi nyo jantiak tabang tak lalat tadi? Nyo caliak hidungnya masih utuh tak? Apa kata dia? Oh, enggak ada masalah tu dosa ini, enggak meninggalkan bekas apa-apa. Inilah omongan orang yang muncul di masyarakat. Ambo enggak pernah ke masjid, ambo solat jarang lo nya, tapi galianmu lancar saja. Ada enggak? Ambo enggak ada masalah, tapi pangkat jabatan ambo makin biasa-biasa, makin hebat. Tengok orang tua ambo makin kaya. Pernah ambo enggak lah jin. Tengok kan sekolah panik dan solat hitam lo kan yang tapi nasi enggak berubah mama itu. Nah, kalau ada orang suruh menikah, itulah biasa dalam dosa. Dia sudah membatin dosa itu sehingga menganggap enteng kemaksiatan. Kalau ini terjadi, hati-hati. Sebentar lagi Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Ya Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah. Orang beriman melihat dosa itu mengerikan. Berapa? Yang ketiga. Yang terakhir. Orang mukmin muttaqin itu mereka tidak ingin menjadi para pengkhianat. Ya, bagaimana bentuk pengkhianat itu? Mereka melupakan Allah, menjauhkan diri dari Quran, tidak taat kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Kebiasaannya kembali kepada habitat kemaksiatannya. Hati-hati. Sebab orang yang kemudian apabila mereka berkhianat, seperti apapun hidupnya di dunia, hebat, miliki jabatan, kayanya enggak tanggung-tanggung, wajahnya tampan, cantik dan semua dimiliki, tetap hidupnya tidak akan pernah lapang di mata Allah. Dalam jiwanya pasti bermasalah dan penuh dengan kesempitan. Apa dalilnya? Taha 142, 143, 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ فَبِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري. Orang yang berpaling dari peringatan Allah. Banyak peringatan Allah. Hadirnya Rasulullah itu peringatan. Quran yang dibawanya peringatan. Sudah sampaikah Quran ini kepada kita? Lah sampai kaji-kaji yang batu kawan? Sudah disampaikan guru-guru kita. Dan berpaling dari itu, ma'isyatan dongka. Hidupnya pasti sempit. Ya Bu. Rumah mewah tapi sempit. Rumah tuh lapang, AC-nya dingin tapi terasa angin. Otonya apa? Alphard, Pajero, tapi terasa naya bendi. Tak terasa empuknya kursi oto mewah tu doh. Tiap hari bercakap di rumah jo laki bini. Anak-anak ndak amu yang diatur. Ikut sampai kau. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, saya baca tafsirnya Bapak Ibu. Ya. Qala Ibnu Katsir, man a'rada an amrillah wa tanasah fa inna lahu فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي الآخرة فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره بل صدره ضيق خرج لضلاله وإن تنعم ظاهره. Kata Ibnu Katsir, ini tafsir itu harus dibaca, tidak bisa kalau nggak dibaca. Ya Bapak Ibu, orang yang seperti ini kata Ibnu Katsir, hidupnya sempit di dunia dan di akhirat. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Tidak ada kelapangan pada jiwanya. Wa in tana'ama zahirahu. Walaupun penampilan mereka itu sangat luar biasa. Nanti 10 menitnya kita tanya jawab saya. Untuk menghindarkan waktu supaya enggak bersamaan, betul? Ya. Wa in tana'ama zahirahu. Walaupun penampakannya, zahirnya penuh dengan kemewahan. Ya Bu, sampai Ibnu Katsir mengatakan, apa kata Ibnu Katsir? Wala bisa masya'a. Dia pakai baju yang mahal. Nah, nih. Kan menandukan orang kayu itu kan baju beda aja nak. Turun saja di oto itu nampak kayu itu. Ya kan? Wala bisa masya'a wa akala masya'a. Dia makan dengan makan mewah. Sekali duduknya makan 30 juta membayar. Awak mencari bil 300.000, coba cek. Apa mau makan tadi kok 300.000 membayar kok. 300.000 nya. Ini 30 juta santai saja. Wa akala masya'a. Makanannya makanan elit, makanan Eropa, makanan ini, tidak peduli dia. Kemudian apa kata Ibnu Katsir? Wa sakana haitsu sya'a. Dia tinggal di rumah yang luar biasa, mewah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ma'isyatan dongka. Hidupnya penuh dengan kesempitan. Oleh karena itu, biarlah tinggal di rumah rancak, biarlah naik oto mewah, biarlah bini rancak suami gagah, asalkan hati tenang jo lapang. Kan iyo sero itu. Ketimbang istri lah, bantunya lah ndak. Itu rumah lah, rumah peta lah sampai pulau, ndak lah pernah ke masjid, manga kan dia cari dia Allah kawalai. Sebab kurang sesuai, ya kan? Orang beriman, dia ingin menampilkan dirinya luar biasa pada dunia, tapi luar biasanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh fasilitas dunia dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung Juwa itu sudah luar biasa, bisa mendatangkan guru-guru dari luar kota. Ini karena kayanya orang-orang di sini, kaya jiwa dan keimanan kepada Allah. Oh iya. Banyak orang kampung sini rumah elit-elit, tak tiba ustaz elit di situ dah. Payah pengajian ni payah. Ikon dah kampung Juwa. You jual kampungnya. Ni apa jual kau? Oh, walaupun itu jual tapi di Bali beli ya. Di Bali dengan ilmu, dibeli dengan pengajian, insya-Allah akan bersaksi di hadapan Allah. Kami akan beli kampung akhirat itu ya Allah, walaupun kami tinggal di kampung Juwa. Baru zero. Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Mudah-mudahan sedikit pengajian subuh ini
menguatkan kita kembali kepada iman untuk bersemangat kembali melestarikan nilai Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.